Shalom teman-teman terkasih, welcome back to our YouTube channel In 1PM Online Service. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali visit ke channel YouTube kami. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan ibadah online 1PM yang disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu teman-teman yang di rumah boleh sambil mempersiapkan roti atau biskuit dan juga teh atau sirup sebagai ganti untuk perjamuan kudus. Dan juga jangan lupa bawa hati kita yang benar sehingga ibadah ini boleh berkenan dan menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Dan langsung aja kita saksikan ibadah 1PM. Haleluya. Siapa anak-anak muda yang ada di rumah-rumah? Semua dalam kabar baik, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya semuanya sudah gak sabar untuk bersorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Yang percaya boleh serahkan kemenangan bagi Tuhan kita. Ya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Biar musik memuji Tuhan dan siap kita boleh sorakan haleluya. Sebab kita percaya Tuhan kita tidak ada yang menandingi, amin. Yes. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang menandingi besarnya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang
duduk teman-teman terkasih. Dan saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Sebab pada siang hari ini Tuhan mau berbicara lewat rema. Lewat firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap mata hati dan pikiran kita pada siang hari ini. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari bersama katakan. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segenap suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau layak terima pujian kami. Haleluya.
darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya,
sembah Tuhan, katakan. Dance it, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dance it, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Mari sambil bertepuk tangan, katakan. Dance it, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, dance it, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dance it, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dance it, my soul, dance it, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Haleluya. Shalom, anak-anak muda. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah kita, ibadah 1 PM. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semua diberkati, semua luar biasa. Nah, puji Tuhan, hari ini dalam kesempatan ini saya akan bagikan seri khotbah mengenai God's Way, jalan Tuhan. Ini penting sekali buat anak-anak muda untuk mengerti jalan Tuhan itu seperti apa. Mari sebelum kita buka Alkitab kita, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Jalanmu tak terselami, katakan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku,
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 9. Mari perhatikan, ada di layar dari adik-adik semua. Kita akan baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Perhatikan, ya, perhatikan di sana ada kata rancanganku, rancangan Tuhan, ada jalan Tuhan. Nah, saya memulai dengan statement gini. Dalam hidup ini umumnya itu adalah pilihan. Umumnya adalah pilihan. Memang ada hal-hal dalam hidup ini kita nggak bisa pilih. Contoh, orang tua kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih orang tua, itu ditetapkan Tuhan. Ya, contoh kewarganegaraan itu nggak bisa kita milih, itu ditetapkan Tuhan. Tapi perhatikan, di sini ada kata rancangan. Rancangan itu artinya destiny Tuhan. Rencana Tuhan buat hidup setiap kita. Setiap kita yang dipilih Tuhan, ya, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita menjadi orang pilihan, maka Tuhan semenjak itu memberi kita rencana atau destiny ilahi atau panggilan hidup. Ada yang dipanggil seperti saya jadi gembala, ada yang dipanggil jadi pengusaha, ada yang dipanggil untuk menduduki jabatan di pemerintahan, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang tenaga ahli dan sebagainya. Yang kedua adalah perhatikan jalan Tuhan. Nah, jalan ini adalah yang dimaksud, jalan ini dibuat atas orang yang sudah Tuhan beri yang namanya destiny tadi. Untuk apa Tuhan menetapkan jalan, memberi jalannya kepada orang ini, supaya orang ini bisa sampai kepada yang namanya rancangan tadi. Jadi begitu Tuhan memberi kita destiny, rancangan, maka Dia akan memberi jalan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Dia menetapkan jalan-jalannya supaya kita bisa sampai kepada rencana Dia. Nah, itu. Nah, dengar baik-baik. Rancangan Tuhan itu pilihan dalam hidup kita. Kita mau terima atau enggak? Itu pilihan kita. Atau kita mau memilih rancangan atau cita-cita kita sendiri. Rencana kita sendiri, itu pilihan. Saya waktu masih kecil, saya nggak pernah bercita-cita atau kepingin jadi pendeta, apalagi gembala. Setiap kali saya ditanya, selalu saya bilang, saya pengen jadi pengusaha. Itu pilihan saya, itu keinginan saya maksud saya. Itu rancangan saya, itu rencana saya. Tapi rencana Tuhan beda. Dia mau saya jadi hambanya. Nah, untuk kita bisa sampai kepada rencana Tuhan, itu juga pilihan. Kita mau pakai jalan kita sendiri untuk mencapai rencana kita sendiri, atau kita mau pakai jalan sendiri untuk mencapai rencana Tuhan, itu pilihan. Tapi kalau kita pakai jalan kita sendiri, nggak akan mungkin bisa sampai kepada penggenapan akan rencana Tuhan itu.
kita mesti mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Anak muda yang mengerti ini katakan, Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak adik-adik ngerti seperti apa sih jalan Tuhan itu. Ya, tentu kita untuk mengikuti langkah-langkah Tuhan mencapai destiny Tuhan, kita mesti bergaul intim dengan Tuhan. Kita mesti punya waktu saat teduh baca Alkitab. Ini jalan Tuhan. Tapi kita mesti ngerti seperti apa jalan Tuhan itu, supaya kita ini bisa tahu waktu kita ini melangkah, kita sudah rindu nih, sudah kepengin untuk mencapai rencana Tuhan. Kita sudah ngerti apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup kita. Nah, kita mesti ngerti seperti apa jalannya itu. Ya, ciri-cirinya kayak gimana jalan-jalan Tuhan itu. Nah, untuk mengerti ini, memang di Alkitab ada banyak contoh. Kita bisa lihat perjalanan hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Ada Daud, ada Yusuf, ada Paulus, ada banyak. Nah, yang paling gampang untuk dicerna, saya menyelidiki di Alkitab, itu adalah kita melihat contoh dari perjalanan Yusuf untuk mengerti jalan Tuhan itu seperti apa. Ya, God's way-nya itu seperti apa. Nah, adik-adik nanti tolong baca di rumah karena waktu kita nggak cukup. Baca mulai Kejadian 37 sampai Kejadian pasal 41. Ya. Kejadian pasal 37 sampai 41. Nah, kalau adik-adik baca Kejadian 37 ayat 41, ya, saya baca juga, maka perjalanan Yusuf untuk sampai kepada destiny Tuhan, rencana Tuhan, itu saya bagi dalam 3 garis besar. Ya, saya bagi dalam 3 garis besar. Ya, rencana Tuhan buat dia ditulis di Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Di sana Yusuf mendapat mimpi bahwa dia akan jadi orang besar. Dan ternyata adalah dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Itu rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat dia. Nah, mari kita lihat bagaimana dia menerima, dari dia mulai menerima rencana itu sampai dia mengalami penggenapan itu. Nah, itu disebut dengan God's way, jalan Tuhan. Nah, saya bagi dalam 3 garis besar. Yang pertama, Yusuf ada di rumah ayahnya, menjadi anak kesayangan. Yang kedua, Yusuf di rumah Potifar, menjadi manajer kepercayaan. Yang ketiga, Yusuf di penjara,
menjadi orang kepercayaannya kepala penjara. Nah, nanti dari 3 garis besar ini yang ada di ayat Kejadian 37 sampai 41, ya, adik-adik baca, maka kita akan menemukan 3 ciri, ya, 3 pengertian mengenai apa itu God's way atau jalan Tuhan. Ya, yang pertama, dengar yang pertama. Jalan Tuhan itu, pengertian yang pertama, adalah sesuatu yang real, bukan abstrak, nyata. Dan ada tahap-tahapannya, bukan shortcut. Nah, ya. Jadi kalau yang orang yang senang ambil jalan pintas, ya, itu pasti bukan jalan Tuhan. Semua kalau adik-adik baca di Alkitab, orang yang mau mencapai rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupnya, pasti ada tahapan-tahapannya, bukan shortcut. Jadi kalau kamu mau jalan di jalan Tuhan, jangan suka ambil jalan pintas. Mesti ikuti tahapan-tahapannya. Yang mengerti ini katakan amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Nah, saya lanjutkan, masih di tahap pertama, bukan shortcut, tapi ada tahapannya, di mana di dalamnya, perhatikan nih, dari setiap tahapan itu selalu ada 3 hal ini. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Yang kedua, penyediaan Tuhan. Yang ketiga, perlindungan Tuhan. Nah, saya ambil contoh, saya ambil bukti. Di rumah Potifar, di penjara, ditulis kata-kata begini, maka Tuhan menyertai Yusuf. Ada kata-kata itu, maka Tuhan menyertai Yusuf. Jadi itu bukti bahwa kita ada di jalan Tuhan itu kalau ada penyertaan Tuhan. Saya percaya waktu kita terima Yesus, maka Allah Immanuel itu ada dalam kita dan menyertai kita. Tapi jangan lupa ada kelanjutannya. Yang berikutnya, bukti bahwa dia disertai Tuhan ditulis di Alkitab. Ada penyediaan Tuhan. Maka Tuhan membuat selalu berhasil apa yang dikerjakan Yusuf. Saya menyebut penyediaan ini dengan istilah grace atau favor. Favor. Grace atau favor. Tuhan membuat dia selalu berhasil. Itu favor. Itu grace. Itu kasih karunia. Di dalam penjara juga begitu. Kepala penjara mempercayakan seluruh pekerjaannya kepada dia. Dan Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan Yusuf. Amin. Di rumah ayahnya, dia menjadi anak yang sangat dikasihi melebihi saudara-saudara. Dan dia menerima favor. Karena dia dikasihi lebih, maka dia mendapatkan baju yang maha indah. Jadi ya, dengerin ya. Kalau kita berkata kita ada di jalan Tuhan, tapi hidup kita ini selalu apes terus, gagal terus, coba dicek. Karena yang saya baca, orang yang di jalan Tuhan ini pasti ada favor, ada grace. Ya,
Ada favor, ada grace. Jadi adik-adik mesti ngerti itu. Ada favor, ada grace. Mungkin kau di kantor, ya, jadi karyawan, staf kesayangan bosmu. Nah, itu jalan Tuhan. Itu yang namanya jalan itu favor. Kau tidak pernah jilat, ya, kau tidak pernah cari muka, tapi kau merasakan, tiba-tiba kau merasakan bosmu tuh menaruh perhatian, menaruh kasih yang lebih, diberikan kau fasilitas lebih daripada yang lainnya, diberikan kau gaji yang lebih daripada yang lainnya. Ya, engkau mendapat kepercayaan yang lebih daripada yang lainnya. Itu ciri daripada jalan Tuhan. Itu yang namanya saya sebut favor atau grace. Dan saya berdoa, anak-anak muda, engkau ada dalam rencana Tuhan. Engkau ada dalam penggenapan janji Tuhan. Engkau berjalan di jalan-jalan Tuhan. Karena engkau berjalan di jalan-jalan Tuhan, hidupmu penuh dengan favor dan grace. Yang mau katakan Amin. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, yang pertama tadi ada penyertaan, pemeliharaan atau penyediaan. Yang ketiga adalah perlindungan. Waktu di rumah ayahnya, karena dia dikasih lebih daripada ayahnya, dikasih ayahnya lebih Yusuf, maka saudaranya iri. Nah, saudaranya mau merencanakan untuk membunuh dia. Maka dilemparkanlah Yusuf di sumur yang kosong dan dipersiapkan untuk dibunuh. Tapi perhatikan, saya percaya ini gak kebetulan. Ya, gak kebetulan. Kakaknya yang sulung Ruben gak tega. Karena merasa itu saudara sekandung. Dan berusaha untuk menolong Yusuf. Yang akhirnya mengambil ide supaya Yusuf tidak dibunuh, tapi akhirnya disepakati untuk dijual ke pedagang Ismail. Saya percaya selalu ada perlindungan Tuhan buat kita. Selama kita ada di jalan Tuhan, maka ini janji Tuhan, ada proteksi. Orang boleh merencanakan yang jahat buat hidup saudara. Orang boleh mereka-reka yang tidak baik buat hidup saudara. Tapi percayalah, kalau engkau ada di jalan Tuhan, maka perlindungan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Yang mengerti ini katakan Amin. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Yang kedua jalan Tuhan itu selain ada tadi penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan, ada juga prosesnya. Jadi bukan instan. Proses kehidupannya ada. Di dalamnya ada penderitaan, bahkan ada penganiayaan. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi tujuannya untuk mendidik kita supaya mentalitas kita ini dipersiapkan. Kita punya mentalitas yang benar, mentalitas yang baik, mentalitas yang dewasa. Nah, itu lewat penderitaan dan penganiayaan. Jadi kalau ada orang berkata jalan Tuhan itu pasti mulus-mulus, pasti enak-enak, itu bukan jalan Tuhan. Ada prosesnya. Jangan pernah mau instan. Ya, sekarang ini semua maunya instan. Ya, hati-hati. Harus ada proses. Coba lihat Yusuf, apa yang dialami di rumah ayahnya. Ya, karena iri. Karena melihat Yusuf dikasih lebih daripada yang lain, maka mereka menganiaya Yusuf. Ya,
dilempar ke sumur, dianiaya, diolok-olok, dicaci maki. Nah, perhatikan ini. Ini bagian proses kehidupan untuk mendidik mentalitas kita. Nah, banyak orang saya menemukan nih ya, tujuannya sih sebenarnya baik. Ada banyak orang tuh begitu melihat orang tuh benci sama dia, iri sama dia, bingung dia. Bingung. Bener nggak ya saya di jalan Tuhan? Lalu berusaha gitu, baikin semua orang yang dia tahu orang itu benci sama dia. Orang itu jealous sama dia. Baik sih kalau mau baikin semua orang, tapi saya mau kasih tahu ya, kamu boleh berusaha semaksimal mungkin baikin semua orang yang benci sama kamu. Saya kasih tahu, tetap aja akan ada yang benci sama kamu. Kenapa, Pak? Karena kamu punya favor. Kamu punya grace. Orang lihat kamu punya favor, kamu punya grace, kasih karunia, pemeliharaan yang lebih dari Tuhan. Dia pasti iri. Nggak bakal itu ya, saudara. Boleh saudara silahkan berusaha untuk baikin semua orang. Tetap akan ada orang yang iri dengan saudara. Karena memang Tuhan buat itu, izinkan itu. Itu untuk membentuk mentalitas kamu. Yang kedua, perhatikan ya, ada juga ujiannya, proses kehidupan. Waktu di rumah Potifar, istri Potifar, ya coba perhatiin, memfitnah Yusuf, merayu Yusuf berhari-hari dan mengajak tidur. Tapi Yusuf tidak mau, dia lari. Perhatikan ya, kalau saudara ada di jalan Tuhan, selalu akan ada godaan ini. Supaya saudara jatuh dalam dosa. Supaya apa? Supaya saudara keluar dari jalan Tuhan dan mengikuti jalan yang lain. Sehingga akhirnya bisa terjadi saudara nggak sampai-sampai kepada rencana Tuhan. Bisa gagal rencana Tuhan, bisa ditunda. Seharusnya 10 tahun digenapi mungkin jadi 20 tahun. Gara-gara kita keluar dari jalannya Tuhan. Nah, yang membuat keluar itu yaitu godaan itu. Hati-hati. Waktu kita jalan, perhatikan ada banyak istri Potifar. Ya, yang menggoda kita untuk keluar dari jalan Tuhan. Tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Tetap pegang firman. Tetap praktek firman. Supaya kita tetap ada di jalan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rancangan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saya memperhatikan dari cerita Yusuf ini, yang namanya jalan Tuhan itu ciri yang ketiga adalah dia ada standar kehidupan yang akan dicapai. Apa itu, Pak? Standar kehidupan, karakter Kristus. Jadi rencana Tuhan itu digenapi, ya begitu digenapi, maka orang yang menerima itu target Tuhan, ini yang jauh lebih penting, yaitu standar kehidupan menjadi seperti Kristus. Nah, buat Tuhan yang paling penting itu karakter Kristus nih, bukan Yusuf jadi orang nomor 2. Itu mudah buat Tuhan, tapi buat Tuhan yang Tuhan kepingin untuk seseorang itu mengikuti jalannya, bukan hanya dia sampai kepada rencananya seperti Yusuf jadi orang nomor 2, Perdana Menteri, tapi ini yang Tuhan rindukan lahir dari hidupnya. Standar kehidupan yang lahir dari hidupnya. Coba lihat satu ayat terakhir, Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45. Nah, ini pada waktu Yusuf sudah menggenapi rencana Tuhan jadi orang nomor 2, Kejadian pasal 45.
Kejadian pasal 45 ayat yang ke-4 dan ke-5. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kita semua tahu Yusuf dijual saudaranya ke Mesir. Tapi pada waktu kelaparan terjadi dan saudaranya diutus ayahnya ke Mesir untuk cari makanan. Maka pada waktu Yusuf ketemu saudara yang telah menganiaya, yang telah menjual dia, maka Yusuf tidak membalas kejahatan saudaranya. Tapi justru Yusuf memelihara hidup saudaranya. Ini yang namanya kerendahan hati. Ciri orang yang rendah hati itu mau mengampuni. Ini sebenarnya yang Allah rindukan dari seseorang yang mengalami penggenapan akan janji Tuhan. Ini yang dirindukan daripada Tuhan dari seseorang yang berjalan di jalan-jalan Tuhan untuk sampai kepada penggenapan itu. Bukan masalah jadi orang nomor 2-nya, tapi keluar karakter Kristus, yaitu kerendahan hati. Biarlah saudara seperti itu juga. Pada waktu Tuhan menggenapi rencananya, saudara mungkin jadi pemimpin di pemerintahan, saudara jadi pemimpin di perusahaan, saudara jadi pengusaha yang sukses. Tapi bukan hanya sukses secara materi dan jabatan, tapi keluar dari diri saudara karakter Kristus. Saudara adalah orang yang rendah hati, orang yang murah hati, orang yang siap untuk dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Yang mengerti ini katakan amin. Mari tutup Alkitab kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari katakan sama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Mari angkat tanganmu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Angkat tanganmu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Semua sudah siap dengan roti dan anggur? Mari sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Biar hari ini waktu kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, hati kita dipulihkan. Coba sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan, periksa hati kita. Adik-adik, periksa hatimu, periksa hidupmu. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun terlebih dahulu. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, mari lepaskan dulu pengampunan buat orang itu.
Supaya hari ini tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat buat adik-adik semua. Mari berdoa, periksa hatimu, periksa hidupmu. Mari sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan kanakku. Dan yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa. Saya mau berdoa buat adik-adik yang rindu untuk hidup dalam rencana Tuhan. Dan mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Engkau yang belum mengerti destinimu. Engkau yang belum mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu. Biar Tuhan menyatakan rencananya, biar Tuhan menyatakan destininya buat hidupmu. Hari ini ambil keputusan, Tuhan aku mau jalan di dalam jalanmu. Aku rindu mengerti apa yang menjadi rencanamu. Bapak hamba berdoa, seberapa banyak anak muda yang mengikuti program ini, mereka yang sedang merindukan untuk mengerti destiny mereka, destinimu dalam hidup mereka. Tuhan, nyatakan rencanamu, nyatakan rancanganmu ya Tuhan, supaya setiap anak-anak muda, mereka yang mendengar, mereka yang melihat, mereka yang mengikuti program ini, mereka tidak berjalan, mereka tidak menggenapi rencana mereka sendiri, tapi mereka boleh mengerti rencanamu. Dan hidup mereka dipakai untuk menggenapi rencanamu. Bawa mereka juga ke dalam jalanmu Tuhan. Sehingga mereka sampai kepada destiny yang kau mau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu kau curahkan berlimpah-limpah buat setiap anak muda yang mengikuti program ini hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, dan bahkan kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Karena buat teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kali ini kalian bisa memberikan lewat metode QRIS. Nah, seperti yang ada di samping ini. Pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana, atau bisa melalui rekening gereja di BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Selamat menabur, terima kasih. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita 1 PM. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin.